Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang mulia ini kita bisa bertemu di channel yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat, dan ini adalah pekan pertama di bulan Al-Muharram 1444 Hijriah. Belum lama kita meninggalkan bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Tentunya di tahun yang lampau banyak kenangan, banyak hal-hal yang kita sudah lakukan. Jika itu adalah sebuah kebaikan, mudah-mudahan Allah terima kebaikan kita dan dilipat gandakan pahalanya. Dan jika merupakan keburukan, mudah-mudahan Allah mengampuni, maafkan atas segala kesalahan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bertambah hari, bertambah bulan, dan bertambah tahun, berganti waktu yang Allah sudah tetapkan. Yang kemarin kita umur sekian, ketika masuk tahun baru ini 1444 Hijriah, berarti kita telah bertambah usia kita. Bertambah secara bilangan, namun hakikatnya adalah berkurang secara jatah kehidupan kita di muka bumi ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Hijriah, tentunya kita tidak akan bisa melupakan sebuah sejarah yang sangat agung, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan ketika itu hijrahnya Rasulullah dan para sahabat tidak seperti transmigrasi dari pulau Jawa misalnya ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang difasilitasi oleh negara, yang disambut, yang diberikan fasilitas. Hijrah ketika itu penuh dengan cobaan. Bagaimana mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya, bagaimana mereka harus meninggalkan perniagaannya, karena memang orang Mekah adalah mereka berniaga, berdagang, untuk menuju kota Madinah yang secara geografis, ya, kemudian kita lihat orang-orang Madinah bukan pedagang, adalah petani, ya. Berarti akan berubah kehidupan mereka. Namun karena mereka yakin atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, mereka mantapkan hati mereka dan langkahkan kaki-kaki mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memuji orang-orang yang telah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kepada Allah dengan benar, kemudian mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengampuni segala dosa dan menyayangi kaum muslimin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari dua sahabat yang patut untuk kita renungkan dan untuk kita tiru bagaimana kebaikan beliau, bagaimana qudwah yang diberikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau mau hijrah dari Mekah menuju Madinah untuk menyusul Rasulullah yang sudah duluan, beliau membawa perniagaan, membawa pundi-pundi uang, karena memang beliau ada saudagar yang kaya raya. Namun di tengah jalan beliau dicegat oleh orang Quraisy dan diberikan dua pilihan. Pertama adalah, silahkan Anda hijrah, silahkan pindah ke Madinah menyusul nabimu, namun tinggalkan apa yang kamu bawa dan tidak boleh membawa satupun kecuali baju atau pakaian yang melekat di badan. Pilihan yang kedua, tetap Anda memiliki harta tersebut, namun balik kanan, kembali lagi ke Mekah bersama kami. Itu tawaran dari orang-orang kafir Quraisy.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Anda posisi atau kita semua dalam posisi beliau bagaimana? Dan mudah-mudahan kita sama dengan sahabat yang mulia tersebut, yaitu beliau merelakan hartanya diberikan kepada mereka demi mendapatkan kecintaan Allah, demi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beliau serahkan dan beliau pun berjalan menuju kota Madinah. Luar biasa kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan hari ini, orang mengejar dunia, orang banting tulang peras keringat, kadang lupa akan kewajibannya demi mendapatkan harta yang sedikit. Ya, itu pun belum tentu kadang dia dapatkan dengan berbagai macam cara. Kadang juga dengan cara yang haram, dengan dia menyuap, menyogok dan sebagainya. Namun Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tidak. Beliau sudah memilikinya. Namun karena beliau cinta kepada Allah dan Rasul, beliau tinggalkan harta-harta yang memang menjadi milik beliau. Sahabat yang kedua adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang kita ketahui bahwasanya Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, beliau itu adalah pemuda yang sangat ganteng, yang pakaiannya sangat mewah, parfumnya sungguh sangat mahal. Dan siapakah gadis ketika itu tidak terpesona dengan Mus'ab bin Umair? Namun lihat, ketika beliau sudah masuk Islam, beliau sudah berhijrah dari kejahilan menuju Islam, beliau dilepaskan segala fasilitasnya, tidak diberikan lagi fasilitas kemewahan oleh orang tuanya. Apakah kemudian beliau ngambek? Tidak. Ya, beliau tetap istiqomah di jalan Allah. Dan yang patut untuk kita catat dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika beliau ikut perang Uhud, disitulah beliau wafat, disitulah beliau syahid. Dan Allah memuji beliau di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23. Minal mu'minina rijalun sodaku mahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang beriman ada orang yang betul-betul konsisten dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita tentunya adalah beribadah kepada Allah, yaitu memperjuangkan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Karena kita harus yakin kalau kita membela agama Allah, Allah akan membela kita, Allah akan menolong kita. Dan itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Ada di antara orang beriman itu yang gugur di dalam memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan kepada Allah, dan ada mereka yang sudah menunggu untuk juga berada di jalan yang Allah Subhanahu sudah tetapkan. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak sekalipun mengganti apapun yang sudah mereka ucapkan untuk betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau dahulu sahabat rela meninggalkan Mekah dengan bergelimang harta, ya, karena banyak orang saudagar yang kaya raya, kemudian rela meninggalkan tersebut dan pergi ke Madinah. Demi apa? Demi iman, agar iman mereka tetap terjaga, karena di kota Mekah ketika itu tidak kondusif. Maka hari ini bagaimana? Tentunya kita juga bisa berhijrah. Kita juga harus pindah dari ketidakbenaran menuju hal-hal yang hak. Kita wajib untuk meninggalkan yang batil menuju kepada yang hak. Ketika kita tahun lalu bergelimang dengan dosa, mari tahun baru ini kita tinggalkan hal tersebut dan kita ganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin penuh dengan kesyirikan, kita tinggalkan dan harus kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang lagi viral, jika Anda melihat televisi, jika melihat YouTube, mungkin akan sering bertemu dengan viralnya pengobatan yang ditengarai tidak syar'i, bahkan cenderung kepada penipuan, yaitu penyakit dimasukkan ke dalam telur, penyakit dimasukkan ke dalam kelapa, yang ternyata itu dibedah oleh salah satu saudara kita, ya, yang dikenal dengan pesulap merah. Walaupun ada hal-hal yang ada mungkin yang perlu untuk dibenahi, ya, tentang masalah sihir, ya, dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, beliau sudah membongkar bagaimana orang yang berjubah, orang yang mengenakan pakaian-pakaian Islami, tapi ternyata
jauh daripada yang diharapkan. Apalagi kalau kita lihat secara nominal biaya, sungguh luar biasa. 10 juta, sekian juta. Padahal mungkin orang yang sakit tersebut ya tidak punya. Kaum muslimin rahimani Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menurunkan Al-Qur'an di antaranya adalah untuk obat? Al-Isra 82 Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadi obat, untuk menjadi terapi bagi kita. Kaum muslimin rahimani Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kami di Baitul Qur'an ini yang saat ini sedang saya duduk di sini adalah depan gedung Baitul Qur'an Lampung. Kami sejak awal komitmen ingin memasyarakatkan ruqyah di tengah-tengah kaum muslimin, baik di Lampung ataupun Indonesia pada umumnya, agar kita jangan terkecoh, agar kita jangan ingin serba instan namun salah. Kita ingin cepat sembuh namun dengan cara-cara yang Allah haramkan. Naudzubillah. Pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan siapapun yang hari ini mengaku muslim, maka bergantilah, hijrahlah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Yang selama ini bergelimang dengan kesyirikan, ayo kita hijrah, ayo kita perbaiki diri kita. Kalau yang selama ini pengobatannya penuh dengan kesyirikan, ganti, belajar. Ya, bisa belajar kedokteran, bisa belajar herbal, bisa belajar ruqyah dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram ini ada sebuah amalan yang sangat mulia yang jangan sampai kita lewatkan. Apa itu? Adalah Shaum Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Yang nanti Bapak Ibu bisa melihat di kalender ya, kapan tanggal 1 Muharram dan kapan nanti 10 Muharram. Untuk kita berpuasa pada hari itu. Yang mana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Shaumu yaumu Asyura. Ini atasibu Allah ayyukaffiru as-sana allati qablahu. Yang mana pahala puasa pada tanggal 10 Muharram itu adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kaum muslimin rahimani Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadi kebahagiaan kita 1 tahun dosa yang sudah kita lewatkan dihapus oleh Allah dengan 1 kali berpuasa pada hari itu. Sebelumnya puasa Arafah ya, di bulan Zulhijjah, bulan kemarin, yang mana pahalanya adalah 1 tahun yang lalu dihapus, 1 tahun yang akan datang dihapus. Sebelum lagi adalah puasa Ramadan yang Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka akan dihapuskanlah dosa-dosa yang telah lalu. Merupakan kebahagiaan bagi kita jika kita bisa berjumpa dengan momen-momen yang penting, momen-momen yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita manusia yang bisa untuk memasukinya. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ternyata orang-orang Yahudi juga memuliakan tanggal 10 Muharram. Mungkin ada orang-orang yang sekte-sekte sesat juga memuliakan bulan Muharram, khususnya tanggal 10. Maka orang Yahudi memuliakan hal tersebut karena merayakan bebasnya Nabi Musa alaihissalam ketika itu dari kejaran Fir'aun. Dan oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk kita menyelisihi orang-orang Yahudi, maka beliau memerintahkan kepada kita untuk puasa tanggal 9 Al-Muharram. Kemudian Imam Ahmad dalam pendapatnya, agar kita lebih sempurna, takut-takutnya apabila nanti ternyata kita baik ruqyah maupun hisab kita melenceng, ya meleset, maka tanggal 11 pun kita baik juga untuk melaksanakan puasa. Jika kita bisa mampu, berarti tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Namun jika kita tidak mampu lagi, kita kurangi 9 dan 10. Jika tidak mampu lagi, tanggal 10 Muharram itu, yang mana pahalanya sangat luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal tahun 1440 Hijriah ini kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah luruskan kembali jalan-jalan kita dari mulai pribadi, keluarga, masyarakat dan negara kita. Kita ingin dari pribadi menjadi muslim yang baik, dari keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan masyarakat dan negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah atau pemirsa sekalian. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.